Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Ferdinand Salbarado dengan PM 1817051072 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan UTS pengenalan pola. Langsung saja, tidak perlu lama lagi. Untuk soal pertama, apa beda antara linear classifier dan non-linear classifier? Linear classifier adalah klasifikasi data yang bisa dilakukan dengan menggunakan garis lurus. Bisa diambil contoh pada sekumpulan data terdapat dua kelas, misalkan A dan B. Jika dalam pembagiannya dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu atau lebih garis lurus, maka klasifikasi tersebut adalah linear classifier. Contoh linear classifier yaitu Naive Bayes, SPM, dan lain-lain. Sedangkan non-linear classifier adalah lawan dari linear classifier, yaitu klasifikasi data yang tidak menggunakan garis lurus untuk pengelompokan data, sehingga untuk klasifikasi datanya menggunakan sebuah lingkaran persegi dan lain sebagainya. Contoh non-linear classifier yaitu decision tree, random forest, KNN, dan lain-lain. Untuk soal nomor 2, jelaskan mengenai logistic regression. Itu yang A-nya logistic regression itu atau regresi logistik itu merupakan salah satu analisis multivariate yang berguna untuk memprediksi dependent variabel berdasarkan variabel independen. Secara konsep, regresi logistik merupakan alternatif uji jika asumsi yang multivariat normal distribusi pada variabel bebasnya tidak bisa terpenuhi ketika akan dilakukan analisis diskriminan. Tidak terpenuhi asumsi ini dikarenakan variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinu dan kategorial. Misalnya, probabilitas bahwa orang yang menderita serangan jantung pada waktu tertentu dapat diprediksi dari informasi usia, kebiasaan merokok, jenis kelamin, dan lainnya. Pada logistik regresi, dependent variable adalah variabel dikotomi atau kategori. Ketika kategori variabel dependen yang berjumlah 2 kategori, maka digunakan binary logistik. Dan ketika dependent variabelnya lebih dari 2 kategori, maka digunakan multinomial logistic regression. Lalu ketika dependent variabelnya berbentuk ranking, maka disebut dengan ordinal logistic regression. Dalam asumsinya atau prediksinya, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear. Lalu transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Misal, odds sebuah perusahaan dapat bangkrut atau berhasil, atau odds seorang anak dapat lulus atau tidak pada ujian nasional. Lalu variabel bebas tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Asumsi homokedastis tidak diperlukan. Variabel bebas tidak perlu dirubah ke bentuk metrik atau interval atau skala rasio. Lalu ada yang B, SPM, super vector machine. Sebelum itu mengenai regresi logistik, saya ambil contoh dari tunggu sebentar. Ya, ini ambil dari contoh yang praktikum sebelumnya. Maaf, misalkan agak. Nah, di sini dalam logistik regresinya itu dia mengambil dari data scalar linear nih, scalar dataset, lalu diubah menjadi iterasinya itu dibuat menjadi maksimal 200 sebanyak 200 kali. Lalu jika diprediksi skornya itu di sini hasilnya itu 0,78. Nah, di sini dalam tergantung dari bagaimana implementasi atau datanya itu bekerja. Jadi kalau semakin besar itu bisa saja itu
kesannya itu bisa saja positif ataupun negatif tergantung dari bagaimana datanya. Di sini datanya tidak dijelaskan seperti apa. Tapi dalam datanya tersebut atau outputnya itu kemungkinannya itu biasanya nilainya pasti di antara 0 sampai 1, tidak mungkin lebih dari 1. Jadi dalam prediksinya seperti itu untuk skor dalam linear regression. Langsung saya lanjut. SPM itu merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti super factor classification dan regresi. Super factor regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SPM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SPM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SPM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisahan antar kelas. Dalam 2 dimensi, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai life, whereas fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam 3 dimensi disebut plane similarly. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi dari dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut hyperplane. Ini contoh bagaimana cara kerja hyperplane, misalkan 2 kelas positif dan negatif. Hyperplane yang ditemukan SPM diilustrasikan seperti di gambar, posisinya berada di tengah-tengah antara 2 kelas. Antara 2 tengah-tengah kelas ini. Artinya jarak antara hyperplane dengan objek-objek data berbeda dengan kelas yang berdekatan atau terluar, yang diberi tanda bulat, kosong, dan positif. Dalam SPM, objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane disebut supervektor. Objek yang disebut supervektor paling sulit diklasifikasikan karena posisi yang hampir tumpang tindih atau overlap dengan kelas lain. Mengingat sifatnya yang kritis, hanya supervektor inilah yang diperuntukkan untuk menemukan hyperplane yang paling optimal oleh SPM. Ini contoh untuk datanya. Untuk Y-nya ada 1, terus yang data kedua 3, 4-nya minus 1, X1-nya 1, keduanya nilainya 1, dan ketiga 4-nya minus 1, X2-nya minus 1, data 1 ketiganya 1, data kedua keempatnya minus 1. Dari contoh tersebut, plotnya itu seperti ini tampilannya. Pada gambar menjelaskan bahwa terdapat 2 kelas yang terdiri dari min 1 ditunjukkan dengan warna biru dan 1 ditunjukkan dengan warna orange. Misalnya seperti ini, ada warna biru sama orange. Pada masing-masing titik tersebut digunakan untuk mencari pemisahan antara data positif dan data negatif. Penjelasannya sebagai berikut. Diketahui seperti ini. Dalam aturan itu dengan syaratnya itu seperti ini juga, sehingga dalam hasilnya itu ditemukan persamaan sebagai berikut seperti ini. Lalu berdasarkan persamaan di atas didapatkan nilai dari setiap variabel. Persamaan tersebut didapat seperti ini, jadinya B1 X1 tambah B2 X2 tambah B sama 0, X1 X2 tambah X2 min 1 sama 0, X2 sama 1 min X1. Lalu kan hyperplane-nya dia seperti ini tampilannya, berada di tengah-tengah antara positif sama negatif. Berdasarkan asumsi di atas, berdasarkan asumsi bahwa kedua belah kelas terpisah secara sempurna oleh hyperplane. Dua buah kelas tidak selalu terpisah secara sempurna. Hal tersebut menyebabkan constraint pada persamaan 1 tidak terpenuhi, sehingga optimasi tidak terpenuhi dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SPM dirumuskan ulang dengan menggunakan teknik soft margin. Lalu masuk decision tree. Decision tree itu salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi dalam decision tree. Model klasifikasi yang diperoleh dari algoritma ini berbentuk tree untuk memvalidasi hasil klasifikasi. Dapat digunakan confusion matrix untuk memperoleh hasil akurasi klasifikasi antara data uji dan data sebenarnya. Langkah-langkah untuk melakukan klasifikasi data dengan decision tree yaitu sebagai berikut. Contoh yang saya ambil dari internet. Pertama
import library yang digunakan untuk proses klasifikasi. Ini data sebenarnya. Kalian bisa pause videonya jika ingin tahu seperti apa codingannya. Saya akan mencoba mempercepatnya biar tidak memakan waktu. Lalu di sini setelah itu memanggil data yang akan diproses. Dalam contoh ini data yang digunakan yaitu data iris yang diperoleh dari website UC Machine Learning. Lalu memisahkan data yang merupakan fitur dengan data yang merupakan label kelas. Untuk memisahkan data tersebut maka dapat digunakan metode drop. Jika metode drop digunakan untuk menghapus kolom, maka sebutkan nama kolom yang ingin dihapus dan set nilai aksis sama dengan 1. Sedangkan jika baris yang ingin dihapus maka tetapkan nilai aksis sama dengan 0. Untuk data yang merupakan fitur disimpan pada variabel X, sedangkan data yang merupakan label kelas disimpan pada variabel Y. Lalu membagi data. Langkah selanjutnya itu membagi data menjadi data latih atau training data dan data train, dan data uji atau data tes atau tes data. Sebelumnya perlu dilakukan import library dari SQL model sehingga dapat memanfaatkan fungsi train test split. Data uji yang digunakan yaitu 20% dari keseluruhan data yang ditetapkan dengan nilai test size dengan 20. Lalu langkah selanjutnya membuat model klasifikasi dari data latih dan data uji yang telah ditetapkan menggunakan decision tree. Model klasifikasi disimpan pada atribut classifier. Lalu menyimpan hasil prediksi yang diperoleh ke atribut YPrediction atau YPred, dimana YPrednya itu sama dengan classifier predict xtest. Lalu menghitung akurasi dari hasil prediksi klasifikasi dengan menggunakan contribution matrix. Oleh karena itu perlu dilakukan import library sklearn matrix untuk fungsi classification report dan contribution matrix. Dari hasilnya akan seperti ini ketika di running untuk langkah yang sebelumnya tadi. Ketika di print classification report, YTest dan YPred. Lalu selanjutnya itu menampilkan hasil prediksi dalam bentuk tabel. Ya, hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya menyiapkan fitur names dan class name, di mana merupakan variabel yang perlu disiapkan untuk menggunakan graphics. X column digunakan sebagai array yang menyimpan nama fitur atau fitur name, sedangkan Y column digunakan sebagai array untuk menyimpan nama kelas atau class name. Lalu langkah selanjutnya itu melakukan import library graphics terlebih dahulu kemudian menyimpannya sebagai .file. Dari .file tersebut dipanggil sebagai gambar dengan tipe PNG. From sekalian tree import export graphics. Ini untuk memanggil grafis atau mengambil library grafis. Lalu ketika menampilkan ininya atau mengambil gambarnya itu atau dari 3 dot ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini bisa lihat ada hasil dari tampilan decision tree-nya, true false ya. Sekiranya seperti itu tampilannya. Untuk soal nomor 3 mengenai reduksi dimensi. Dari data sebelumnya, pertama import dulu ini library, terus scalarnya, lalu data di sini my data menggunakan mushroom CSV, mengubah data ke integer, terus atur kolom. Lalu untuk harus PCL seperti ini, dan visualisasinya juga seperti ini, sehingga tampilannya akan seperti ini. Ketika untuk menampilkannya bagian ini caranya, lt.show tutup kurung, buka kurung tutup kurung.
Lalu untuk visualisasi PCA juga, pertama sebelumnya itu harus mengubah ini dulu, atur PCA 2 ini, terus diubah di transformnya, habis itu di figure, di scatter bentuk seperti ini, sehingga ketika di running akan jadi seperti ini. Ini contoh yang lain untuk versi untuk dengan komponen yang berbeda. Jadi kita komponen 17, ini 2. Oke, 3. Kita langsung soal terakhir, feature selection. Di sini saya mengambil artikel dari Yunus Muhammad 007. Feature selection ini menggunakan information gain. Feature selection yang digunakan dengan maksud untuk penyederhanaan model, membuat lebih mudah untuk diinterpretasi oleh user atau researcher, mempercepat proses training, menghindari cross dimensionality, lalu mengenhance generalization dengan cara menurunkan overfitting. Ada banyak jenis teknik seleksi fitur, diantaranya adalah information gain. Information gain dirumuskan sebagai berikut, seperti ini, di mana SC merupakan entropi seluruh fitur C, SCJ merupakan entropi fitur C untuk kelas T dengan J setelah pemisahan. Value T merupakan himpunan nilai-nilai yang mungkin untuk kelas T, N merupakan jumlah nilai-nilai yang mungkin untuk kelas T, JJ merupakan jumlah sampel kelas dengan nilai sama dengan J. Ini nilai mutlak C nya merupakan jumlah sampel untuk seluruh kelas, sedangkan entropi SC dirumuskan sebagai berikut, dengan PCI merupakan probabilitas fitur ke I, dan M merupakan jumlah maksimum fitur. Dalam implementasi menggunakan scikit-learn, pada scikit-learn tersedia modul untuk fitur selection, diantaranya adalah modul info class if yang dapat digunakan untuk discrete target variable, karena kasus yang akan diselesaikan depannya adalah permasalahan target discrete. Jadi jika ingin menggunakan target data kontinu, gunakan modul info regression. Langsung saja untuk kerjanya. Aku misalkan lagi agak terganggu karena lagi ini sakit. Lalu untuk import, urutan codingnya seperti ini. Pertama import dulu, lalu membuat ini, membuat sampelnya tuh. Sudah itu, label encoder digunakan untuk memetakan categorical data color menjadi numeric. Fungsi inverse transform digunakan untuk mengembalikan encode value menjadi color label. Descriptor dengan false jika true untuk data struktur sparse matrix seperti ini. Lalu output pada Jupyter notebooknya akan seperti ini. Dari hasilnya itu terlihat jika x underscore 4 memiliki nilai MI 0, menandakan x4 dengan target tidak saling bergantung, sehingga pada penerapannya nanti digunakan sebagai sebuah nilai threshold untuk membatasi berapa nilai MI, sehingga sebuah fitur bisa dikatakan berpengaruh atau tidak terhadap target data. Penerapan pada sparse matrix TF-IDF ya seperti ini. Untuk mulai tahapnya pastikan sudah melakukan tutorial tentang TF-IDF seperti ini. Mungkin kurang diupdate nya. Mungkin itu saja penjelasan dari tes pengenalan pola. Kalau
mungkin ada yang kurang atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.